Hal ini adalah betul-betul terjadi. Jadi sahabat. Jadi hendaklah yang telah menjadi manusia pada hari ini nanti di kemudian hari. Sebelum kita nanti azal tiba, hendaklah mari kita bersama-sama belajar tentang pengetahuan bagaimana kita kembali lagi menjadi manusia seperti halnya pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ba'd. Alhamdulillah rasanya senang kami bisa berjumpa, bisa bertatap muka dengan para sahabat semua baik yang ada di Indonesia maupun di negeri jiran, Malaysia dan Singapura. Khusus sahabat-sahabat kami semuanya, semoga pertemuan ini menjadikan Allah turunkan keberkahan, terutama keberkahan kesehatan, begitu juga keberkahan rezeki kepada para sahabat semuanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasanya dalam program ngasah ini, ngaji akal sehat dan hati selamat, kami akan mencoba menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita. Yang pertanyaan kali ini datangnya dari Malaysia, dari Darul Ihsan, ini sahabat kami ini. Itu Muhammad Nizar. Baik, beliau menanyakan adalah, Ceng, akhir-akhir ini tetangga kami pernah bercerita bahwa dia ini bisa berdialog dengan orang yang telah mati COVID-19, atau tepatnya curhat katanya. Wah, ini gimana nih kan jawabnya? Baik, semoga dari sahabat kami Muhammad Nizar dari Malaysia Darul Ihsan yang menanyakan tentang bahwa orang yang meninggal katanya sukmanya atau arwahnya itu pernah curhat kepada tetangganya. Baik, sebelum kami menjawab terhadap pertanyaan ini, tapi sebelum kami langsung menjawab terhadap ini, kami akan mengantarkan dahulu bagaimana sebenarnya orang yang meninggal, terkhusus pasca, artinya ketika orang setelah meninggal tadi itu dikuburkan. Nah, selanjutnya apakah orang tersebut menjadi manusia kembali? Kenapa kami mengatakan menjadi manusia kembali? Karena ada beberapa ayat-ayat Allah, bahkan pengalaman, bahwa tidak semua orang yang meninggal itu tanpa terkecuali, kalau dia tidak punya pengetahuan, akan lagi menjadi manusia. Artinya pada hari ini kita telah menjadi manusia. Apakah nanti di kehidupan nanti, terkhusus kita nanti setelah meninggal, yang berada di alam barzah, kita adalah menjadi dibagikan lagi menjadi manusia? Tentu ini telah dijawab oleh ayat-ayat Allah. Di antara dalam surat Al-Baqarah ayat 65 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Kunu qiradatan khasi'in. Ayat ini berkenaan dengan para kaumnya Bani Israel. Ya. Setelah diberi perjanjian dan sebagainya, ternyata mereka membangkang, tidak mengikuti, sehingga mereka dijadikan oleh Allah dalam setelah pasca kematiannya adalah Allah bilang waqulna kunu qiradatan khasi'in. Jadilah engkau monyet-monyet yang tercela. Nauzubillah. Jadi sahabat, jadi ada yang Allah matikan menjadi monyet tercela, itu menjadi monyet-monyet. Bahkan di dalam surat Al-Isra, ya, dalam ayat yang lain Allah katakan waqalu idza kunna 'idzaman waqalu idza kunna 'idzaman warufatan warufatan a inna lamab'utsuna khalaqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida. Mereka mengatakan, apakah kami setelah menjadi tulang belulang nanti ada di kuburan tadi? Bahkan warufatan, kami menjadi tanah-tanah yang tidak berbentuk lagi. A'inna lamab'utsun, apakah kami dibangkitkan nanti menjadi khalqan jadidan, bentuk yang baru, artinya menjadi bentuk yang baru, sehat, bugar kembali. Allah katakan kul kunu, wa Muhammad katakan kunu hijaratan aw hadidan, jadilah kalian
menjadi batu-batuan maupun menjadi besi-besi. Jadi ini ayo katakan lagi, jadi menjadi material, hal-hal yang lebih material lagi di bawah, di bumi terjadinya. Hal ini adalah betul-betul terjadi. Jadi sahabat. Jadi hendaklah yang telah menjadi manusia pada hari ini nanti di kemudian hari. Sebelum kita nanti azal tiba, hendaklah mari kita bersama-sama belajar tentang pengetahuan bagaimana kita kembali lagi menjadi manusia seperti halnya pada hari ini. Karena Allah tadi, tidak semua orang tadi meninggal, dibangkitkan lagi menjadi manusia. Bahkan lebih lanjut lagi tentang hal ini, kami telah membahas di beberapa video, kalau saya silakan sahabat lihat, tentang bagaimana orang dibangkitkan dan apakah mereka menjadi manusia kembali, silakan video di atas. Jadi sahabat yang dimulakan oleh Allah, dari pernyataan ini antara teks Al-Quran yang benar mengatakan sebagian olah kata menjadi monyet, menjadi hewan-hewan, sebagian menjadi material ya, seperti kembali batu maupun besi-besi. Nah, kira-kira untuk menjawab yang tadi, ataukah kita ini nanti meninggal seperti demikian? Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjawab apakah kita nanti kembali lagi menjadi manusia atau tidak, itu adalah perlu pembahasan yang lain. Yang pasti silakan sahabat lihat di video yang ini, minimal untuk memasuki agar kita menjadi manusia paripurna, kembali lagi manusia, hendaklah kita mengenal siapa pencipta kita dan kita berasal dari mana. Silakan kami mohon lihat video ini agar sahabat semuanya betul-betul memahami dengan secara baik terhadap esensi daripada manusia setelah kembali. Bahwa ketika manusia dikuburkan, selesai. Tadi itu yang telah kami sampaikan, kemungkinan tadi itu yang kalau yang tidak lagi menjadi manusia, ima menjadi hewan, menjadi tumbuh-tumbuhan, bahkan menjadi bebatuan dan besi-besi. Bahkan lebih daripada itu dia menjadi mikroba-mikroba yang ada di selokan-selokan, sungai-sungai. Dan lebih lagi seperti hanya kita jumpa, bahkan sebagian banyak beberapa fakta-fakta yang menunjukkan bahwa mereka yang bisa bicara, bahkan berteriak, bahkan bersuara, dan lain sebagainya. Yang menarik adalah bagaimana kalau seandainya orang meninggal dan dia menjadi manusia kembali, artinya dia paripurna. Nah, antara orang yang meninggal secara paripurna menjadi manusia, kemungkinan yang satu adalah dia adalah hidup kembali. Ada hidup kembali, dia hidup kali seperti halnya sedia kala ini. Loh, ini berarti ini hubungan ilmu reinkarnasi? Ya, ini berhubungan dengan ilmu reinkarnasi. Nanti ilmu reinkarnasi kami juga telah menjelaskan. Yang kedua adalah kemungkinan dia adalah tidak lagi kembali, artinya dia tidak menjadi hidup lagi seperti kita hari ini, tapi mereka ada dipekerjakan dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dipekerjakan, beliau menduduki sebagai di kalangan komunitas yang istilahnya adalah para waliullah yang memiliki kerja tersendiri, sebuah bersama juga untuk menata kehidupan ini, dipekerjakan dalam komunitasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga yang ketiga adalah tidak kemungkinan orang tersebut adalah mendapat mandat, mendapat tugas yang besar, yaitu bagaimana untuk menata, untuk mengajari daripada bangsa yang lain, yaitu dari selain bangsa manusia, yaitu bangsa jin, sehingga mereka adalah perlu masuk ke alam tersebut dan mengajari dengan secara penuh. Tentu hal ini juga ada beberapa orang yang pilihan yang mendapatkan tugas langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajari, menuntun terhadap makhluk lain yang ini adalah bangsa jin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nah sekarang adalah masuk ke pertanyaan jawaban. Jadi setelah kita mengetahui tadi bahwa orang yang meninggal tadi itu tidak lagi menjadi manusia, ima menjadi hewan, menjadi tumbuhan, menjadi material, bahkan lagi dia mencari tadi itu mikroba-mikroba yang lain. Atau yang kedua adalah dia menjadi manusia kembali, ima dia hidup sendiri seperti manusia seperti sedia kala ini, atau mendapat tugas lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi sahabat Muhammad Nizar dari Malaysia tadi, yang diajak dialog, yang bercurhat tadi, yang memang katanya orang tersebut
meninggal dengan sebab terkena penyakit COVID dan dia meninggal, kemudian secara prosesnya adalah proses penguburan secara COVID-19. Dan ternyata beliau ini katanya ada salah orang tetangganya yang bisa berdialog dan mengadu terhadap posisi hal-hal yang dialami oleh orang tersebut. Perlu kami jawab, dan ini sebagai pengalaman kami juga, bahwasanya tidak untuk bahwa orang tersebut tadi itu, kami maaf ya sekali lagi kalau ada sahabat yang pernah berdialog dan pernah merasakan bahwa ada curhatan. Tapi dalam pemahaman kami sekali ini dalam pemahaman kami, relatif artinya kalau hanya sesuai dengan para sahabat silakan terima. Kalau yang tidak sesuai, inilah merupakan sebuah pemahaman saja untuk memperluas hazanah dan cakrawala pemahaman terhadap ilmu tentang kematian. Sekali lagi dalam pemahaman kami, kemungkinan orang yang curhat tadi adalah kepada tangan tersebut yang curhat, yang menyampaikan tentang kondisi beliau setelah meninggal tadi itu. Kemungkinan satu, yang curhatnya itu adalah bukan yang sejati. Artinya yang bukan tadi orang telah meninggal kemudian menjadi manusia kembali. Tapi dia adalah yang bercurhatnya itu adalah korinnya. Korin ini adalah bangsa jin yang telah Allah tugaskan kepada manusia tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika orang telah Allah tiupkan ruh kepada manusia di alam rahim tersebut, Allah juga sertakan korin. Korin itu artinya sahabat untuk seorang tersebut, bayi yang kemudian pada hari ini menjadi sahabat kita. Korin itu bahasa Arab artinya korin itu artinya sahabat. Sahabatnya itu adalah dari bangsa jin. Setiap diri kita ini memiliki korin, memiliki sahabat dari alam gaib yang semenjak dalam rahim menyertai dan sampai hari ini. Dan ketika kita nanti meninggal tadi, salah satunya yang ketika ada orang yang meninggal dan korinnya tidak pernah meninggal. Karena kita ketahui bahasanya bangsa jin itu adalah umurnya ribuan tahun, bahkan ratusan tahun dan ribuan tahun. Nah, korinnya inilah dia bisa bercerita. Silakan lihat dalam surat Al-Jin ya, tentang bagaimana korinnya bisa berkata waqala korinu haza maladai ati, dia berkata bahwasanya inilah ati. Dia bisa bercerita dari sampai terhadap orang tersebut. Kenapa ya? Karena dia menemani dari mulai di alam rahim sampai dia dalam kehidupan, kemudian sampai meninggal kembali. Nah, berceritanya ima dua. Kalau dia mendapatkan hal-hal kebaikan saat itu adalah dari manusianya tadi, dari si A-nya tadi, dan yang menyertai korin itu adalah si A-nya berbuat baik tersebut, dia akan bercerita yang baik. Kalau memang dia akan bercerita. Tapi ketika saat hidupnya adalah orang tersebut, maaf ya, berperilaku artinya tidak sesuai dengan pedoman daripada agama, maka orang itu akan tersebut merasakan merintih. Bahkan nanti di akhirat dalam Al-Quran tadi, dalam surat Al-Jin itu, dia saling menyalahkan. Ya Allah katanya, dialah katanya yang membawa kami kepada alam kebaikan. Si jika mengatakan tidak, ya Allah dialah yang membawa kami dalam ke alam ketidakbaikan. Saling tersebut. Silakan buka dalam surat Al-Jin. Jadi dalam pemahaman kami, bukannya sejatinya adalah merupakan itu adalah korinnya. Yang kedua adalah yang kemungkinan yang berceritanya tadi itu adalah bangsa gaib juga, yaitu jin. Jin dari mana? Dari jin daripada keturunan. Loh, kan bisa dari jin keturunan? Ya, dalam komunitas adat, ya, dalam arti adat, artinya orang-orang yang memang mendapat tugas khusus. Tugas khusus artinya dia tugas khusus dua, antara tugas khusus dia secara alam dari segi manusiawi. Satu sisi lagi juga dia mendapat tugas khusus untuk mengemban, membina daripada saudara-saudaranya di alam gaib dari bangsa. Nah, biasanya jin keturunan itu begitu cepret seorang itu lahir itu langsung dia menyertainya keturunan tersebut. Dan biasanya ini memang telah ditentukan merupakan perjanjian pada masa lalu oleh keturunan-keturunan. Nah, kemungkinan dari jin keturunan tadi yang bercerita. Loh, ada jin begitu? Ya, ini juga sekali tentang masalah jin keturunan dalam adat ini bukan sekedar teori saja ya. Kami juga artinya memahami dan masuk dalam wilayah ini sehingga kami bisa memahami bukan sekadar teori antara teks tapi betul secara empiris. Nah, yang ketiga kemungkinan yang curhat tadi, yang ketiga tadi itu maaf ya, ini yang ketiga sekali lagi saya mohon maaf yang ketiga. Manusia yang tidak kembali lagi menjadi sempurna. Loh, ya bisa bercerita tadi itu. Loh, kan bukankah dia di alam barzah? Ya, barzah hanya menunggu. Kapan lagi dia dibangkitkan di alam akhir. Tapi ketika menunggu tadi itu, ada sebagian orang yang menjadi monyet, menjadi kera,
Bahkan maaf ya, ada istilah kita dulu ada istilahnya orang memburu hantu. Nah, tidak ada kemungkinan. Tadi itu ada yang si cantik menunggu jembatan Ancol, ya. Ada yang menunggu di kebun-kebun, bahkan di gedung-gedung orang yang bilang ada namanya kuntilanak lah dan sebagainya. Nah itu tidak kemungkinan saudara-saudara kita lah yang tidak lagi kembali lagi menjadi manusia, menjadi sempurna. Kenapa? Karena tadi perbuatannya ketika di dunia. Jadi kesimpulannya untuk sahabat Muhammad Rizal khususnya, dan untuk sahabat dalam hal ini, kalau ada yang bercerita tentang bahwa orang yang meninggal karena sebab COVID-19 kemudian bercerita tentang hidupnya, itu bukan arwahnya ya. Menurut pahaman kami bukan arwahnya, kemungkinan ada tiga. Kenapa kemungkinan tiga ya? Karena kami kan harus uji coba dulu. Kemungkinan ada tiga. Satu ini tadi jin korin ya. Yang kedua adalah memang jin keturunannya tadi yang pernah menemaninya. Dan yang ketiga memang kan tadi itu orang tersebut yang meninggal. Sekali kami mohon maaf. Kemungkinan dia tidak lagi menjadi manusia yang paripurna, sehingga menyampaikan lagi hal-hal tadi itu kekeluh kesahannya terhadap kehidupan di akhirat, di alam kubur tadi, dan dengan harapan tidak terjadi. Hal itu banyak yang terjadi. Nanti insya Allah dengan waktu akan kami sampaikan pengalaman kami bagaimana berdialog dengan salah seorang di antaranya yang meninggal karena ada pesugihan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat yang bisa kami sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan. Inilah hanya sekedar pemahaman kami. Kalau mohon berkenan, silakan sahabat semuanya pelajari dengan baik. Terutama mari kita pelajari tentang ilmu bagaimana menjadi manusia secara paripurna, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.